Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang forward modeling menggunakan Tesseract dan Easy Refract. Soalnya adalah sebagai berikut. Baiklah, kita mulai dengan membuka Tesseract 2D. Option. Ketika membuka software Tesseract, muncul kotak dialog option. Pada kotak dialog ini dapat dilakukan pengaturan untuk desimal angka yang akan digunakan. Framework. Tab menu pertama yaitu cross section. Tab menu ini untuk menentukan region atau bentangan yang akan digunakan dalam dua dimensi. Pertama, kita isikan nama model yang hendak kita buat. Misal refraksi. Bentangannya adalah 100 meter dalam sumbu X dan kedalaman dalam sumbu Y. Atau bottom yang hendak diinterpretasikan adalah 100 meter. Tab menu kedua yaitu source. Pada menu ini dilakukan pengaturan untuk shot yang digunakan. Sesuai soal, shotnya digunakan adalah 5 shot dengan interval 25 meter dimulai dari titik 0. Tab menu ketiga yaitu signal. Pada menu ini dilakukan pengaturan untuk frekuensi yang digunakan. Sesuai soal, frekuensi yang digunakan adalah 70 Hz. Tipe gelombangnya Ricker. Tab menu keempat yaitu observation. Tab menu ini mengatur receiver atau geofone. Pada pengolahan data ini, posisi receiver adalah tetap, sehingga hilangkan tanda centang pada move with source. Dapat dilihat, jumlah receivernya masih 101. Yang dibutuhkan adalah 24, sehingga lakukan tuning posisi receiver untuk mengubahnya. Berdasarkan soal, interval receiver adalah 4, dimulai dari 3 meter. Jumlahnya masih 25, berarti letak receiver terakhir tidak pada 100 meter, melainkan 97. Lalu, lakukan pengaturan untuk sampel data yang diambil. Start adalah waktu data pertama yang diambil setelah shot. Kita tentukan mulai dari 0, stop adalah waktu terakhirnya, kita tentukan 0,5. Dan sampel adalah pengaturan waktu pengambilan data, tiap satuan waktunya kita tentukan 0,001. Berarti, datanya yang diambil adalah sebanyak 500 buah. Tab menu kelima yaitu rektor. Tab menu ini untuk mengatur reflektor, biarkan saja default. Edit polygon. Pada bagian ini dapat dilakukan pembuatan layer. Layer pertama adalah sand. Untuk nilai velocity dan densitasnya dapat dipilih pada sampel list sedimen. Muncul lapisan sand dengan shot 5 berbentuk segitiga dan receiver 24, dilambangkan dengan titik. Untuk ketebalan sandnya dimisalkan 20 meter. Lalu dibuat lapisan berikutnya yaitu clay menggunakan tools New Polygon. Ketebalannya misalnya 40 meter. Pembuatan nilai velocity dan densitasnya sama seperti sebelumnya. Lakukan juga hal yang sama untuk shell. Ketebalan shell misalnya 40 meter.
Perlu diingat bahwa nilai velocity dan densitas tersebut ada yang rata-rata, minimal, dan maksimalnya. Dipilih sesuai dengan kebutuhan. Run. Klik menu Run, pilih Acoustic Modeling. Tentukan folder tempat file akan disimpan. Lama tidaknya proses running ditentukan oleh banyaknya data sampel yang diambil, banyaknya shot dan receiver, dan kemampuan perangkat yang digunakan. Setelah proses run telah selesai, maka akan didapatkan data snap up atau perjalanan gelombang pada medium, kemudian get up berupa wiggle untuk interpretasi, dan time, yaitu persebaran waktu tempuh. Satu shot masing-masing terdapat satu snap, get, dan time. Untuk melakukan interpretasi sendiri data yang digunakan adalah getApp dalam bentuk SEGY. Maka dilakukan konversi untuk kelima get yang telah dibuat. Caranya adalah dengan membuka file get, dimulai dari get 1 misalnya. Klik menu file, pilih convert to, pilih segy, pilih lokasi foldernya, lalu di save.
Lakukan hal yang sama pada keempat guest lainnya. Easy Refrag. Kemudian buka software Easy Refrag. Easy Refrag adalah software untuk menentukan lapisan batuan dengan menggunakan perhitungan perubahan velocity. Setelah membuka software, pilih data input. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan source yang digunakan. Jet 1 pada posisi 0 meter. Lalu lakukan pengaturan posisi geofone. Isilah sesuai dengan forward modeling yang telah dibuat sebelumnya. Input data sec Y untuk kelima shot. Lakukan picking first break. First break adalah gelombang seismik yang terekam pertama kali. Gelombang ini merupakan gelombang yang tercepat sampai ke penerima. Jadi pada data ini, first break ditandai dengan wiggle, yang pertama muncul pada trace tiap receiver. Lakukan picking untuk setiap shot.
Setelah dilakukan picking gelombang untuk semua shot, lakukan interpretasi terhadap grafik velocity-nya. Dapat dilakukan secara otomatis, tetapi untuk data real tidak baik untuk dilakukan. Di sini terdapat grafik hasil pickingnya. Grafik inilah yang akan diinterpretasikan sebagai velocity untuk setiap lapisan. Lakukan pembagian grafik menjadi 3, sesuai jumlah layer, di mana nilai gradiennya akan berbeda untuk tiap bagian. Semakin besar gradiennya, maka velocity-nya akan semakin kecil. Dengan menggunakan asumsi bahwa lapisan batuan akan semakin kompak seiring bertambahnya kedalaman, maka kecepatan gelombang pada layer yang lebih bawah memiliki kecepatan gelombang yang lebih besar pula. Hasil interpretasi akan dapat dimodelkan jika kecepatan yang tertulis berwarna hijau. Perlu diperhatikan juga travel time-nya. Geofon yang berada di sebelah kanan shot akan disebut direct, dan yang di sebelah kiri disebut inverse. Untuk setiap grafik direct dan inverse haruslah dibagi menjadi 3 gradien, sesuai dengan lapisan pada forward modeling. Ketika hasil picking dapat diinterpretasikan, maka tools calculate precise travel time curves dapat berfungsi. Hasil interpretasi dapat dilihat pada tab menu interpretation. Hasilnya adalah velocity function, time depth function, dan morphology of refraction. Jika morfologi yang muncul belum sesuai dengan forward modeling, berarti terjadi kesalahan pada picking dan penentuan gradien grafik. Setelah memperbaiki hasil picking, maka hasilnya akan seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.